Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ras Aroyo dengan NIM C1 C0181102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian keuangan. Di sini kita harus mengetahui bahwa pentingnya manajemen keuangan. Pertama itu ada manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi di dalam pasar keuangan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tentang fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi dua jabatan, yaitu bendahara. Bendahara ini bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Yang kedua itu ada administrasi pembukuan atau akuntansi atau kontroler. Fungsi pokok dari kontroler adalah mencatat dan membuat laporan mengenai informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya itu ada definisi pengendalian keuangan. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Di sini definisi pengendalian sebagai suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Yang kedua itu ada perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Selanjutnya itu ada pengendalian terpadu. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan. Aspek-aspek dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Yang kedua itu ada umpan balik. Dalam organisasi yang terstruktur, fungsi-fungsi organisasi menyadari keberadaan dari rencana manajemen, walaupun mungkin perencanaan tersebut bersifat tidak formal atau tidak diadministrasikan. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Yang terakhir itu ada interaksi pengendalian. Interaksi pengendalian ini saling keterkaitan di antara subsistem pengendalian juga memegang peranan penting atas hasil yang memuaskan. Logikanya, perencanaan lebih dahulu ada dibandingkan dengan operasi, tujuan-tujuan, dan ukuran umpan balik berasal dari rencana-rencana operasi tujuan tetapkan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks sebagaimana digunakan dalam bagian ini mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian akan ditetapkan. Di sini faktor-faktor kontekstual itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ukuran. Ukuran itu sendiri dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. 3 itu ada motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor proses.
Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Proses sederhana adalah salah satu yang dapat dikarakteristikan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Selanjutnya itu ada pertimbangan-pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan tinggi. Di sini pertimbangan-pertimbangan rancangan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Di sini itu merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Dan yang kedua itu ada relevansi dengan teori agensi. Teori agensi itu sendiri menyangkut tentang persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan itu adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Selanjutnya itu ada pengendalian dalam era pemberdayaan. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sistem pengendalian diagnostis. Sistem ini bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja. Kebanyakan bisnis memanfaatkan sistem ini untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen, atau fasilitas produksi ke arah tujuan-tujuan yang penting secara strategis. Sistem ini bertujuan untuk menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan konstan. Sistem selanjutnya itu ada sistem kepercayaan. Sistem ini, perusahaan menggunakan sistem ini selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Sistem ini bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Selanjutnya itu ada sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana namun mendasar, yang dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. Sistem ini tidaklah selalu jelas bagi para manajer senior. Yang terakhir itu ada sistem pengendalian interaktif. Merupakan sistem informasi normal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Dan yang terakhir itu ada penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Di sini tuh strategi bisnis ada terbagi menjadi 4, yaitu sistem kepercayaan, sistem batasan, sistem pengendalian interaktif, dan sistem pengendalian diagnostis. Yang pertama itu sistem kepercayaan itu adalah nilai-nilai inti, dan yang kedua itu sistem batasan merupakan risiko yang akan dihindari. Dan yang ketiga ketidakpastian strategis. Maksudnya sistem pengendalian interaktif itu adalah ketidakpastian strategis. Dan yang terakhir itu ada sistem pengendalian diagnostis. Secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Karena organisasi menjadi kompleks, para manajer akan selalu berhubungan dengan kesempatan dan kekuatan kompetitif yang bertambah serta penurunan dalam waktu dan perhatian untuk mencapai keuntungan dari inovasi dan kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan pengendalian. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengendalian keuangan. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.